Semasa kecilku, ibu selalu berkisah tentang hantu perempuan yang menghuni loteng rumah kami. Dulu, aku ketakutan setengah mati sehingga kusembunyikan kepalaku di balik bantal bila malam tiba. Meskipun begitu, tak ada yang lebih menggelitik fantasiku selain cerita misteri. Aku selalu menganggap diriku detektif cilik dengan rasa ingin tahu berlebih. Malam hari yang kerap diwarnai bunyi-bunyian gaduh dari arah loteng mengundang jiwa penyelidikku. Sebenarnya bunyi itu hanyalah tikus yang berlari-larian. Namun masa kecil membuka ruang imajinasi tak berujung. Aku berhayal, di sana ada harta karun tersembunyi dalam peti. Untuk membukanya, kita harus lebih dahulu melawan penjaganya, yakni seekor laba-laba raksasa yang membungkus tubuh korbannya dengan jaring sebelum menyantapnya. Ruang itu begitu gelap. Namun, begitu menyalakan lilin, kau akan melihat mayat-mayat manusia tergelantung kaku. Siang dan malam, ku coba mengintip loteng rumahku. Namun, ibu selalu menguncinya. Aku senantiasa berharap saat ku tempelkan telingaku di balik loteng yang tertutup, aku akan mendengar teriakan seorang anak. Dia adalah putri perompak yang disekap musuh-musuh ayahnya. Jika anak itu kutemukan, dia akan menunjukkan padaku rahasia harta karun terbesar abad ini. Rupanya, daya khayalku yang terlalu tinggi membuatku tak bergairah melakukan apapun selain memikirkan rahasia di balik pintu itu. Kalaupun kucoretkan krayon pada buku gambarku, yang kugambar adalah loteng kelam dengan harta karun bersinar-sinar di dalamnya. Di lain waktu, ku gambar ular raksasa yang melingkar-lingkar dan siap menerkam mangsanya. Berbagai versi isi loteng itu telah kureka sampai akhirnya ibuku bercerita tentang apa yang menurutnya benar ada di dalamnya. Iya, rahasia terbesar loteng rumahku adalah hantu perempuan berambut panjang terulai yang selalu duduk di depan alat pemintal. Wajahnya penuh guratan merah kecoklatan seperti luka yang mengering setelah dicakar habis-habisan oleh macan. Bola matanya merah seperti kobaran api. Bila ia membuka mulutnya, aku akan melihat taring-taring yang panjang. Ia begitu khusyuk di depan pemintal itu karena ia tengah membuat selimut untuk kekasihnya. Ia telah jatuh cinta pada seorang laki-laki. Manusia biasa yang suka berburu di tengah hutan. Hantu itu mampu merubah wujud di siang hari saat ia ingin berbau dengan manusia. Ia bisa menjadi apa saja dari perempuan, laki-laki, anak kecil, sampai seorang tua renta. Tatkala melihat si pemburu, hantu perempuan itu mengubah wujudnya menjadi seorang gadis jelita. Laki-laki itu terpesona. Maka lantas bertemu di padang ilalang keemasan demi sekadar berbagi cerita. Laki-laki itu tidak tahu bahwa setiap kali si perempuan hadir, burung-burung berterbangan tak tentu arah.
Siput dan binatang-binatang kecil mulai gelisah. Dibandingkan manusia, indera binatang memang lebih terasah. Suatu hari, laki-laki itu pamit untuk pergi beberapa lama. Ia ingin menjelajahi hutan di seluruh pelosok negeri demi mencari singa berbulu emas. Singa itu, konon, merupakan harta tak ternilai yang menjadikan pemiliknya kaya raya. Hantu perempuan sedih tak terkira. Ia tahu dengan berat hati harus direlakannya sang kekasih. Sebelum si lelaki memulai petualangannya, mereka berjanji bertemu di hutan. Sore itu cahaya matahari mirip neon redup. Lelaki pemburu bersandar di bawah pohon bersama kekasihnya. Berbicara tentang mimpi-mimpi indah yang akan terwujud setelah pencarian singa berbulu emas itu berakhir. Mari jadi istriku dan hiduplah kita di tepi sungai. Rumah kita kecil, tapi setiap saat terdengar gemercik air dan derai tawa anak-anak. Si hantu perempuan begitu terbuai mendengarnya. Ia tidak menyadari bahwa malam mulai mengancam. Pohon-pohon kekar menghitam di pagut awan gelap. Anjing-anjing mulai melolong, menyadari adanya makhluk gaib yang menegakkan bulu kuduk. Dari peraduannya, bulan purnama merayap tanpa suara. Hantu malang itu lupa hanya di siang hari ia bisa berubah rupa. Malam telah menanggalkan topengnya dan sinar bulan menyinari wajah telanjangnya. Laki-laki kekasihnya sekonyong-konyong berteriak. Perempuan cantik yang dikenalnya telah berubah menjadi makhluk buruk rupa yang mengerikan. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan rasa takut laki-laki itu. Ia lari terbirit-birit meninggalkan hantu perempuan itu sendirian. Untunglah laki-laki itu berhasil menyelamatkan diri. Aku berseru sambil mendekap bantalku, takut bercampur lega. Kau belum tahu apa yang terjadi pada hantu perempuan, sela ibuku. Pentingkah? Hei, dia tokoh utama kita. Oh iya ya, kuanggukkan kepalaku. Kita memang sering kehilangan fokus dengan meniadakan hal yang kita anggap tidak penting. Kata ibuku, hantu perempuan itu terpukul sekali. Sebelum ia sempat mengungkapkan siapa dirinya, kekasihnya sudah lari menjauh. Sungguh-sungguh ia murka. Ia terbang dari rumah ke rumah membuat gaduh, mengganggu ketenangan manusia. Bayi menangis kala merasakan kehadirannya dan para pemuka agama sibuk berkomat-kamit mengusirnya. Tetapi suatu hari hantu itu sadar bahwa dengan merusak ia tetap tidak mampu mematikan rasa cinta yang pada si pemburu. Ia ingat kekasihnya tidak punya pakaian yang cukup selama perjalanan panjang itu. Hantu perempuan itu pun memilih sebuah tempat persembunyian yang gelap untuk membuat selimut bagi kekasihnya. Ya, di loteng rumah kamilah dia bekerja dengan alat pemintal selama beribu-ribu malam. Dan dia masih melakukannya sampai sekarang. Pekerjaan itu, kata ibuku, tak pernah selesai. Karena si hantu perempuan tidak menggunakan benang untuk selimutnya.
Ia memintal kegelapan. Aku berhenti memikirkan si pemintal kegelapan ketika ibu bercerai dengan ayah. Sejak usiaku menginjak 13 tahun, aku tinggal berdua saja dengan ibu. Ia masih bercerita, namun entah mengapa ceritanya mulai hambar. Perkiraanku ibu mulai bosan mendongeng. Matanya kosong, ceritanya tidak berenergi. Tidak seperti ketika ayahku masih tinggal bersama kami. Kini ibu terlihat kelelahan karena sering pulang larut malam. Ibuku berupaya membuat kehidupan kami tetap seperti semula. Ia tetap mengantarku sekolah, menyiapkan sarapan, meneleponku dari kantor di siang hari, dan mencium pipiku sebelum tidur. Ia selalu bersikap manis. Tapi seperti yang sudah kuduga sebelumnya, ia kehilangan greget. Ketika aku beranjak remaja, aku mulai jenuh dengan sepinya suasana rumah dan lebih suka pergi bersama teman-teman sekolahku. Frekuensi pertemuanku dengan ibu pun semakin jarang. Ia tetap melakukan segalanya, mengantar sekolah, menyiapkan makanan, menelepon, mencium. Ketika usiaku 16 tahun, ibu mulai memiliki kekasih. Seorang laki-laki tinggi, besar, sering datang ke rumahku. Aku memanggilnya Om Ferry. Aku menyukainya karena ia selalu bercerita tentang petualangannya di luar negeri. Namun beberapa bulan kemudian ada laki-laki lain. Om Riza. Setelah itu laki-laki berbeda datang silih berganti sehingga aku tidak bisa mengingat nama mereka semua. Seorang tetangga sempat bertanya saat aku menyiram bunga di pekarangan. Yang mana yang akan jadi ayah barumu? Terlalu banyak laki-laki yang singgah di rumah. Dan ini menyebabkan timbulnya gosip-gosip yang memerahkan telinga. Sebetulnya apa kerja ibumu? Tanya Nina, anak tetangga di depan rumahku. Aku mengangkat bahu. Ibuku membuatkan sarapan pagi, mencium pipiku di malam hari. Haruskah aku tahu lebih banyak jika itu sudah cukup bagi aku? Ibuku bilang, ada yang disembunyikan ibumu, kata Nina. Setengah berbisik. Apa ibumu benar-benar menghidupimu hanya dengan bekerja di kantor? Gunjingan tetangga semakin ramai. Ibu dituduh memanfaatkan pacar-pacarnya dengan menguras saku mereka. Sebagian lagi meragukan ibu benar-benar berpacaran. Ada pula yang menyebar berita bahwa ibu menggelapkan uang kantor. Intinya dari semua tudingan itu adalah bahwa ibuku berbahaya karena dia janda. Semua berseliweran di kepalaku, namun tak satu hal pun yang berani kutanyakan pada ibu. Semakin bertambah usiaku, semakin ku yakin bahwa ibuku memang menyimpan sesuatu. Kusadari sejak lama ia sering bersikap aneh. Aku ingat pernah terbangun suatu malam ketika ayah dan ibuku bertengkar dan saling melempar kata-kata kasar yang tidak seharusnya terucap. Keesokan harinya, ibu membuatkanku roti isi selai stroberi dan susu coklat sambil bersenandung riang. Suaranya seindah kicau burung kenari. Di hari Minggu, aku pernah mendengar ibu memecahkan piring sambil berteriak di dapur. Menurut ibu, kala mencuci tangannya terlalu licin sehingga piring itu terlepas dari genggamannya. Menurutku tidak. Aku yakin dia sengaja memecahkannya
Tapi setelah itu, ibu langsung menutup kasus dengan mengajakku ke bioskop. Sesekali aku juga mendengar suara ganjil dari kamarnya. Suatu ketika, malam yang lengang dikejutkan oleh teriakan bercampur tangis penuh amarah. Aku keluar dari kamarku dan bergegas menghampiri kamar ibu. Ku ketuk kamarnya. Setelah sekian lama menunggu, barulah ia membukakan pintu. Katanya aku telah mengganggu tidur lelapnya. Ia menuduhku berhayal mendengar teriakan seseorang. Kamu hanya mimpi buruk, tukasnya. Padahal aku yakin sekali suara ibulah yang aku dengar. Kekasih-kekasih ibu sekaligus gosip panas yang menyertainya menghilang bersama waktu yang terkikis. Ibuku akhirnya pensiun dan giliranku membiayai hidup kami karena aku sudah bekerja. Kami sering pergi bersama di akhir pekan, tapi aku tahu ada misteri dalam dirinya yang tak pernah dapat kubongkar. Aku selalu menyimpan sesuatu. Ia selalu menyimpan sesuatu, termasuk tentang penyakit yang ternyata sudah lama menggerogoti tubuhnya. Ia mengidap kanker leher rahim. Ibuku pergi ke dokter diam-diam dengan uang tabungannya. Ketika aku mulai curiga, ia katakan bahwa masalahnya hanya kista yang baru tumbuh, bukan kanker ganas. Aku tidak tahu harus marah atau sedih. Ku coba untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya. Aku ingin membuatnya bahagia. Entah bagaimana caranya, karena aku rasa aku tak pernah benar-benar mengenal ibu. Suatu hari ia berkata, waktunya tak akan lama lagi. Tanpa mendengar protesku, ia menggandeng tanganku. Aku ingin menunjukkan sesuatu. Ia mengajakku ke loteng. Ya, loteng yang dulu luar biasa menarik. Aku sudah melupakannya. Seperti aku lupa wajah ibu semasa ia menjadi tukang cerita nomor 1. Begitu pintu terbuka, setelah ibu memutar kuncinya, aku melihat pemandangan yang cukup mengecewakan. Loteng itu berbau apek, penuh debu, sarang laba-laba. Dan di dalamnya ada satu set sofa kuno yang suram, dimakan rayap, gelap dan sesak. Tapi tidak ada harta karun atau ular raksasa. Tanpa menghiraukan wajahku yang penuh keengganan, ibu menuntunku menuju sebuah cermin. Dia berdiri tepat di depan cermin itu, lalu menunjuk bayangan di dalamnya dan ia berujar, "Lihatlah, itulah pemintal kegelapan." Aku melongo. Sama sekali tidak mengira ibu mengatakannya. Pemintal kegelapan hanya percikan masa kecil yang telah kubuang jauh dan kukira telah ibu lupakan. Namun demi menghormati ibu, kulihat sekilas pantulan di cermin itu. Bayangan ibu tentu saja. "Ayo, lihat sekali lagi," desak ibu. Kutajamkan penglihatanku. Kubawa ingatanku pada masa-masa kami masih menikmati misteri loteng itu. Mengucapkan selamat datang pada imajinasi liar, tanpa batas, dan malam-malam meringkuk di balik selimut.
Tiba-tiba aku sadari aku tengah merinding. Aku memang melihat ibu. Ya, perempuan itu. Rambutnya terurai, wajahnya penuh guratan pedih. Matanya nyalang seperti bola api yang menari-nari melumatkan siapapun yang menatap. Hantu perempuan yang memendam cinta, rindu, sakit, nafsu, amarah, dan memintal gairah pekat tanpa henti, tanpa selesai. Ibu telah jujur pada akhirnya. Tak ada misteri, tak ada teka-teki. Ibuku memintal kegelapan.